Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairunisa Sadistiana, NPM 10030219119, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Partisipasi Siswa dalam Pembelajaran Menggunakan Metode Cahaya Indonesia atau Fansalistung di TK Cahaya Indonesia. Latar belakang penelitian ini yaitu kegiatan pembelajaran akan dikatakan berhasil apabila siswa terlibat di dalamnya. Dari beberapa TK yang pernah dikunjungi, faktanya masih terdapat siswa yang kurang terlibat dalam pembelajaran dikarenakan metode pembelajaran yang kurang sesuai. Dalam memberikan pembelajaran pada anak usia dini haruslah menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dan variatif agar siswa mampu berpartisipasi aktif. Dan TK Cahaya Indonesia memiliki metode pembelajaran tersendiri yaitu metode Cahaya Indonesia atau Fansalistung. Metode tersebut digagas oleh Bapak Mas Nipal bersama istrinya. Beliau adalah guru sekaligus kepala taman kanak-kanak dengan pengalaman lebih dari 20 tahun mengajar anak usia dini. Metode tersebut prosesnya dikemas dengan menarik dan sedemikian rupa agar mampu membawa perhatian dan minat siswa, termasuk permainan, alat peraga, materi, metode, suasana belajar, serta liang oleh alat musik. Metode Cahaya Indonesia berarti cara atau strategi dalam membelajarkan kegiatan pra membaca, pra menulis, dan pra berhitung yang dilakukan secara menarik dan menyenangkan, serta asyik. Terdapat dua komponen dasar penggunaan metode Cahaya Indonesia, yaitu membelajarkan anak secara total dan disajikan oleh guru secara total. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana gambaran pembelajaran yang diterapkan di TK Cahaya Indonesia, bagaimana gambaran partisipasi siswa berdasarkan pembelajaran yang diterapkan di TK Cahaya Indonesia, dan sejauh mana penggunaan metode Cahaya Indonesia dalam meningkatkan partisipasi siswa secara fisik dan psikis. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk menemukan gambaran pembelajaran yang diterapkan di TK Cahaya Indonesia, untuk mengidentifikasi gambaran partisipasi siswa di TK Cahaya Indonesia, dan untuk mengetahui penggunaan metode Cahaya Indonesia dalam meningkatkan partisipasi siswa secara fisik dan psikis. Metode penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini yaitu di TK Cahaya Indonesia, Kota Cimahi, Jawa Barat. Subjek penelitian yaitu Direktur Program dan Pengguna Metode Cahaya Indonesia, guru kelas A dan siswa kelas A. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu triangulasi data atau reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang pertama, terdapat gambaran pembelajaran di TK Cahaya Indonesia yang terdiri dari 3 bagian, ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam perencanaan, kurikulum mengacu pada kurikulum 2013, lalu sebelum mengajar, guru membuat program tahunan, program semester, RPPM, RPPH, agar kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dengan efektif. Lalu guru merencanakan pembuatan media pembelajaran yang dirancang dengan berbagai jenis alat permainan edukatif, dan untuk media fansalistumnya yaitu guru membuat seperti flashcard huruf dan suku kata, flashcard angka, dan sebagainya. Bentuk media dapat berupa audio, visual, dan audio visual. Kegiatan dalam pembelajaran di TK Cahaya Indonesia mulai dari pembukaan, inti, dan penutup. Sebelum memasuki kegiatan pembukaan di TK Cahaya Indonesia, melakukan pembelajaran individual pada seluruh siswa dengan menggunakan buku LKS khusus yang sudah dibuat. Dan seluruh kegiatan dari pembukaan hingga penutup diiringi oleh musik berbentuk medley lagu yang berisi nilai keagamaan sampai lagu yang berkaitan dengan huruf vokal dan angka yang sesuai untuk usia anak taman kanak-kanak. Dalam memberikan kegiatan Fansalistung pun, guru merancang kegiatannya melalui games seperti sebar flashcard, tebak suku kata, mencari dan menyusun suku kata, dan sebagainya. Dalam menggunakan metode Cahaya Indonesia, memiliki beberapa tahapan atau prosedur seperti kegiatan menulis pada anak usia dini memiliki tahapan-tahapan yang harus dilalui, mulai dari melatih motorik halusnya, memperbaiki cara siswa memegang pensil, mencoba menulis mulai dari sambung titik, menulis di udara, melatih gerakan tangan untuk menulis setiap huruf, hingga melatih vokal dalam pengucapan setiap gerakan menulis huruf. Lalu dalam pelaksanaan yaitu terdapat strategi guru dalam menciptakan suasana dalam pembelajaran yaitu dengan cara melibatkan musik dalam setiap kegiatan mulai dari pembukaan, inti, hingga penutup. Selain full musik, alat peraga dan permainan pun sangat berpengaruh agar terciptanya suasana belajar yang nyaman dan menarik bagi siswa. Lalu cara agar guru berfokus pada siswa, ketika terdapat siswa yang tidak memperhatikan guru, kita dapat menggunakan sistem reward seperti yang duduknya rapi akan diberi bintang. Lalu dievaluasi, terdapat cara guru menilai anak yaitu melalui kegiatan pembelajaran individual dan tanya jawab pada anak. Dengan adanya pembelajaran individual, kita bisa menilai perkembangan tiap anak dengan mudah. Melalui kegiatan tanya jawab pun kita akan mengetahui dan melihat manakah anak yang aktif dan anak yang pasif. Lalu terdapat gambaran partisipasi siswa kelompok A dalam pembelajaran. Rata-rata jumlah siswa terhadap partisipasi dalam pembelajaran mengalami penurunan pada pertemuan keempat. Dapat dilihat dari tabel sebelah kanan, yaitu pertemuan ke-1 rata-rata jumlah partisipasi siswa dalam pembelajaran yaitu 19 siswa, dan pertemuan kedua 22 siswa, pertemuan ketiga 23 siswa, dan pertemuan keempat 22 siswa, dan pertemuan kelima 24 siswa. Pada pertemuan keempat mengalami penurunan dan sebagian besar partisipasi siswa dalam pembelajaran yaitu mengalami peningkatan, dan dapat dilihat pula rata-rata jumlah siswa sebanyak 24 dari 25 yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Penurunan partisipasi siswa bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti siswa masih terbawa oleh suasana libur sekolah dan bisa karena penyampaian guru atau pemilihan media pembelajaran yang kurang. Lalu penggunaan metode Cahaya Indonesia atau Fansalistung dalam meningkatkan partisipasi siswa secara psikis dan fisik. Penggunaan metode pembelajaran serta pemilihan media pembelajaran yang sesuai adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh seorang guru untuk menciptakan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan bagi anak, sehingga dapat mempengaruhi partisipasi belajar siswa dalam belajar baik secara fisik maupun psikis. Partisipasi siswa secara fisik dapat diamati melalui sikap antusias anak terhadap objek yang ia lihat, anak mencari informasi untuk pemecahan masalah, anak terlibat dalam tiap kegiatan, lalu anak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, dan anak mau membereskan alat belajar yang sudah dipakai, lalu anak mau menyimpan alat yang sudah digunakan ke tempatnya, dan anak mentaati aturan di kelas. Sedangkan partisipasi secara psikis dapat diamati melalui anak bertanya pada guru di luar materi pembelajaran, bertanya tentang peristiwa
peristiwa yang baru didengar anak, bertanya tentang materi yang terkait dengan pembelajaran, banyak bertanya pada guru maupun teman, anak menggerakkan anggota badan sesuai petunjuk guru, anak tanggap merespon dalam kegiatan yang dilaksanakan, dan anak mengerjakan tugas sesuai perintah guru. Selanjutnya, ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu metode Cahaya Indonesia atau Evangelistum menjadi salah satu metode pembelajaran yang khas di TK Cahaya Indonesia. Metode tersebut dirancang dengan sebaik mungkin, yang di dalamnya berisi permainan yang dirancang khusus, papan tulis untuk menempel, alat peraga khusus, buku LKS khusus, dan nyanyian dengan menggunakan alat musik yang sudah dimedley menjadi satu kesatuan mulai dari kegiatan pembukaan hingga penutup. Dan berdasarkan hasil analisis terkait partisipasi siswa kelompok A dalam pembelajaran menggunakan metode Cahaya Indonesia, terbukti bahwa metode tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi siswa dalam belajar. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.